Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal yang spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Hari ini secara sepintas saya akan membahas soal apa itu verset. Verset adalah upaya hukum terhadap verstek. Dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan soal apa itu verstek. Verstek adalah rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara perdata sampai pada putusan tanpa hadirnya tergugat. Mengapa tergugat tidak hadir? Tentunya berbagai alasan yang bisa dikemukakan secara subjektif oleh pihak tergugat. Tetapi tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan dia pun tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam sebuah persidangan. Akhirnya hakim memeriksa perkara tanpa hadirnya tergugat. Nah, setelah kemudian diputuskan, putusannya pun tanpa hadirnya tergugat, sehingga salah satu celah hukum, upaya hukum yang bisa diambil oleh tergugat adalah dengan mengajukan perlawanan atau biasanya disebut dengan verset. Nah, kalau dulu tergugat kedudukannya adalah sebagai tergugat, tetapi ketika dia mengajukan perlawanan, dia mengajukan verset, kedudukannya adalah pelawan. Sementara penggugat dulu yang mengajukan gugatan, posisinya adalah terlawan. Nah, di mana dia dapat mengajukan perlawanan? Tentunya secara logis perlawanan hanya dapat diajukan di mana putusan verstek itu dijatuhkan. Jadi kalau penjatuhan putusan verstek itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka seyogianya secara logis pengajuan perlawanan verset hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, catatan lain yang bisa saya lengkapi adalah verset tentunya sama halnya dengan upaya hukum lainnya, memiliki jangka waktu. Kalau dalam putusan pemeriksaan perkara biasa itu perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka setelah putusan itu dijatuhkan, jangka waktu pengajuan upaya hukum banding itu diberikan 14 hari. Sementara dalam verset tidak dihitung sejak putusan itu dijatuhkan, sejak putusan itu diputuskan, tetapi verset diajukan 14 hari setelah pemberitahuan itu diterima oleh pihak tergugat. Tergugat punya waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum verset, atau 8 hari setelah kemudian diajukan teguran unmanning, teguran yang dilayangkan oleh pihak pengadilan. Biasanya setelah putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak yang kalah khususnya dapat melaksanakan putusan itu secara sukarela. Kalau kemudian dia tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan dilakukan eksekusi secara paksa. Nah, tentunya wewenang pokok ada di pengadilan pemutus, pengadilan negeri yang dapat kemudian mengajukan putusan secara paksa. Nah, di dalam pengajuan verset tentunya bukan hal baru, bukan perkara baru, tetapi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan awal. Hanya saja kedudukan pokoknya pelawan adalah penggugat. Pelawan adalah penggugat dalam verset. Nah, kalau kemudian misalnya dia mengajukan perlawanan, tentunya alasan pokok yang logis adalah selalu dia harus menyentuh soal pertimbangan-pertimbangan hukum dari sebuah putusan hakim. Dan alasan logis dalam permohonannya adalah mengurai soal dalil-dalil pokok gugatan penggugat atau terlawan. Tidak boleh secara teknis
dia mengajukan perlawanan dengan alasan-alasan pokok ketidakhadiran. Karena itu bukan wadah pokok, bukan lagi wadah. Verset itu pada pokoknya adalah kemudian upaya hukum. Bukan kemudian dia menjelaskan dalam permohonan versetnya bahwa dia tidak hadir karena berbagai alasan-alasan, deretan-deretan alasan. Sebetulnya tidak lagi diurai di dalam permohonan tersebut. Lalu hal lain, dengan pengajuan verset, ketika dia mengajukan verset, yang mengajukan verset ini tentunya konsekuensi hukum adalah dia mementahkan putusan verstek. Dengan mengajukan verset di pengadilan pemutus, maka putusan awal dimentahkan, diperiksa lagi perkaranya. Nah, akan sangat tidak logis ketika pengajuan verset lalu si terlawan tidak hadir. Setelah tidak hadir dalam proses pemeriksaan verset, lalu diputuskan, lalu dia mengajukan verset lagi. Dalam praktek perkara perdata, dalam praktek peradilan tidak dikenal seperti itu. Jadi kalau kemudian setelah pengajuan verset dan dikabulkan, lalu pihak terlawan tidak hadir dalam proses pemeriksaan, upaya hukum dapat dia tempuh adalah dengan mengajukan banding. Nah, lalu soal bentuk acaranya, tentunya bentuk acaranya adalah acara biasa. Sebagaimana pemeriksaan dalam gugatan awal sama dengan pemeriksaan gugatan di dalam rangkaian pemeriksaan verset. Jadi ada rangkaian tahapan-tahapan proses jawab-menjawab, proses pembuktian, setelah itu kemudian kesimpulan dan putusan. Mungkin itu beberapa hal catatan penting yang bisa saya ajukan soal verset. Saya berharap kemudian video ini memberikan sedikit kontribusi tentang pemahaman hukum praktis. Dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih detail, dapat mengirim pesan, surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.